Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pejuang P3K? Insyaallah sebentar lagi kita akan ujian tidak terasa. Pada video kali ini saya akan membahas atau berbagi soal yang berhubungan dengan mapel sejarah ya. Kompetensi teknis guru untuk mapel sejarah, guru sejarah ya. Video ini soal ini saya ambil dari soal-soal UP PPG calon guru profesional ya. Jadi insya Allah tidak akan jauh-jauh nanti dari sini apa yang kita pelajari. Bagi yang baru nonton video ini, saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan bantu share. Terima kasih sebelumnya. Dan tonton juga video-video lainnya, ada kompetensi teknis guru lainnya, sudah banyak saya buat. Tonton di playlist, ada juga wawancara guru, ada sosiokultural juga yang sudah lumayan banyak ya. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisi dan soal pertama. Jadi ini adalah soal pedagogi khusus sejarah ya. Nanti akan lanjut ke profesionalnya juga ya. Baik, kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, menguasai teori aplikasi pedagogi, techno-pedagogical content knowledge atau biasa disebut TPEC. Indikator esensial, menganalisis penggunaan teori belajar yang digunakan dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitasi dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B. Konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruktif atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain. C. Pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. D. Pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. E. Pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak hubungannya dengan fenomena belajar. Coba dijawab dulu, kira-kira yang mana nih jawabannya? Jadi jawabannya ada di option A. Ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami ya. Kita lihat pembahasannya. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitasi dari orang lain. Pendekatan saintifik menekankan pada aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami, sehingga pengetahuan yang didapat lebih tahan lama. Oke, semoga dipaham. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, masih TPEC ya. Indikator esensial, menjelaskan kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran sejarah ya. Menjelaskan kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Salah satu pertimbangan dalam pemilihan metode dan media pembelajaran agar pembelajaran sejarah dapat berjalan sesuai yang direncanakan adalah A. Kesulitan materi, B. Karakteristik siswa,
C. Sarana prasarana. D. Ketersediaan sumber. E. Kemampuan siswa. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C, sarana prasarana. Kita lihat pembahasannya. Ada banyak pertimbangan berkaitan dengan pemilihan metode dan media pembelajaran dalam pembelajaran sejarah. Salah satu dari pertimbangan tersebut adalah ketersediaan sarana prasarana pendukung untuk implementasi metode dan media tersebut. Keberadaan sarana dan prasarana ini menjadi jawaban keterlaksanaan penerapan metode dan penggunaan media. Sebagai contoh, untuk pengembangan metode pembelajaran dengan media PowerPoint, minimal harus tersedia aliran listrik, LCD, dan perangkat komputer. Ya. Jadi itu dia termasuk sarana dan prasarananya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman, biar saya makin semangat mengupload video-video soal lainnya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, menguasai teori aplikasi pedagogi atau sama dengan tadi, TPEG. Indikator esensial, mengidentifikasi pendekatan pembelajaran yang efektif dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Pembelajaran sejarah merupakan pembelajaran masa lampau. Pendekatan pembelajaran yang dapat dikembangkan yaitu A. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. B. Pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusur peristiwa masa lampau. C. Pembelajaran memungkinkan peserta didik melihat peristiwa masa lampau. D. Pembelajaran di luar kelas dengan mengadakan pengamatan peristiwa masa lampau. E. Pembelajaran dengan menggunakan banyak media. Jadi jawabannya ada di option B. Pembelajaran memungkinkan peserta didik untuk dapat menelusur peristiwa masa lampau. Kita lihat pembahasannya. Mengingat pembelajaran sejarah adalah mengkaji peristiwa masa lampau, maka siswa perlu diberikan ruang untuk dapat menelusur peristiwa masa lampau melalui berbagai sumber dan berbagai media. Ya. Kita lanjut ke kisi-kisi soal berikutnya. Kompetensi masih pedagogi, sama capaian pembelajarannya, TPEG. Indikator esensial, menerapkan metode pembelajaran dalam pelajaran sejarah. Ya. Kita lihat soalnya. Metode pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memilih dan menilai hasil karyanya sendiri, seperti dalam portofolio, dengan pertimbangan untuk A. Menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. B. Siswa dapat segera memperbaiki hasil karyanya sebelum dimasukkan ke dalam portofolionya. C. Memberi kesempatan kepada siswa untuk memperbaiki semua karya-karyanya yang baik. D. Agar hubungan antara pendidik dan siswa semakin erat dengan adanya kerjasama tersebut. E. Mempelajari sendiri dan membantu pekerjaan guru dalam melakukan penilaian kemampuan belajar peserta didik. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A, menumbuhkan rasa tanggung jawab siswa untuk bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Kita lihat pembahasannya. Penilaian portofolio dapat digunakan sebagai teknik melatih tanggung jawab peserta didik terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan sebagai alat untuk refleksi atas penguasaan materi. Peserta didik dapat memperbaiki karyanya yang belum mencapai standar tertentu. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share biar lebih semangat lagi ya. Masih di kompetensi pedagogi,
masih TPEK, indikator esensial, menganalisis arti penting evaluasi pembelajaran sejarah. Kita lihat, penilaian yang paling dapat dilakukan untuk mengetahui kemampuan real siswa secara komprehensif adalah A. Penilaian objektif, B. Penilaian subjektif, C. Penilaian autentik, D. Penilaian produk, E. Penilaian berkesinambungan. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, yaitu penilaian subjektif ya. Kita lihat pembahasannya secara komprehensif adalah penilaian autentik. Penilaian ini dapat menggambarkan kemampuan real siswa secara komprehensif karena penilaian ini dilakukan sejak awal pembelajaran sampai akhir pembelajaran dengan segala aktivitas siswa dalam proses pembelajaran. Jadi penilaian ini tidak hanya berupa laporan hasil ujian dan ulangan saya, tetapi segala aktivitas yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi ini keliru ya, bukan penilaian subjektif tapi penilaian autentik ya teman-teman. Maaf saya agak keliru menandai tadi. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran sejarah. Indikator esensial, mengidentifikasi sumber-sumber belajar yang relevan dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa yaitu A. Foto-foto yang menggambarkan peristiwa munculnya reformasi, B. Buku teks sejarah tentang peristiwa munculnya reformasi, C. Buku cerita tentang peristiwa munculnya reformasi. Jadi ini B ya. Ini harusnya B. D. Orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi. E. Korban-korban keganasan militer pada masa reformasi. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah orang-orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi. Kita lihat pembahasannya. Untuk mempertajam pemahaman mengenai peristiwa sekitar munculnya reformasi, sumber belajar yang dapat digunakan oleh siswa di samping sumber-sumber tertulis adalah orang yang menjadi pelaku pada masa peristiwa munculnya reformasi, karena merekalah yang dapat memberikan gambaran secara nyata mengenai peristiwa yang terjadi pada masa peristiwa munculnya reformasi. Jadi kalau teman-teman berpikir akan sulit untuk ke Jakarta karena kebanyakan orang-orang di Jakarta, di sini juga ada di daerah lain juga ada karena serentak pergerakannya. Kalaupun tidak bisa kita temukan orangnya, kita bisa lihat di YouTube ya. Bagaimana reformasi itu kita langsung perlihatkannya. Oke. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Masih kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran sejarah. Indikator esensial, menganalisis fungsi sumber-sumber belajar sejarah. Kita lihat soalnya. Peserta didik diajak untuk field trip ke candi yang jaraknya dekat dengan sekolah. Candi dalam konteks ini berfungsi sebagai A. Alat belajar, B. Hasil budaya, C. Sumber belajar, D. Peninggalan sejarah, E. Pendorong peserta didik lebih aktif belajar. Dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah C. Sumber belajar.
Kita lihat pembahasannya, sumber belajar efektif tidak abstrak adalah yang konkret dan mendekatkan peserta didik pada objek yang nyata atau sesungguhnya. Salah satu dari sumber belajar tersebut adalah candi ya. Kalau daerah lain mungkin agak susah ini kalau ingin candi. Kalau Jawa saya pikir banyak ya candi. Mungkin mereka agak mudah. Tapi minimal di daerah lain bisa menampilkan miniatur ya. Miniatur dari candi-candi. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share teman-teman. Mohon bantuannya untuk di subscribe dan share ya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran sejarah. Indikator esensial, menganalisis arti penting media bagi pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Penggunaan peta dalam pembelajaran sejarah diperlukan untuk A. Memudahkan pemahaman siswa tentang kronologi terjadinya suatu peristiwa. B. Menunjukkan lokasi-lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa. C. Menggambarkan keadaan yang terjadi pada suatu peristiwa. D. Menunjukkan situasi yang terjadi pada suatu peristiwa. E. Menunjukkan keadaan alam di mana suatu peristiwa terjadi. Dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah B, menunjukkan lokasi-lokasi tempat terjadinya suatu peristiwa. Kita lihat pembahasannya, peta juga berfungsi sebagai media belajar, juga sumber belajar. Mempelajari lokasi, letak, konektivitas antar wilayah, maka peta merupakan media yang wajib digunakan untuk memperjelas pemahaman peserta didik. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, mampu merencanakan pembelajaran. Sejarah yang mendidik sesuai dengan karakteristik siswa. Indikator esensial, merumuskan indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Kita lihat soalnya. Jika kompetensi dasar tertulis memahami corak kehidupan masyarakat pada zaman pra-aksara, maka indikator yang tepat yaitu A. Menyebutkan jenis-jenis manusia purba di Indonesia. B. Menunjukkan lokasi penemuan manusia purba. C. Mengidentifikasi mata pencaharian pada masa pra-aksara. D. Menjelaskan kapan ditemukan api pada masa pra-aksara. D. Menganalisis asal-usul kedatangan nenek moyang Indonesia. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C. Mengidentifikasi mata pencaharian pada masa pra-aksara. Kita lihat kehidupan meliputi semua aspek kegiatan yang dilakukan manusia, meliputi mata pencaharian, peralatan, kesenian, kemasyarakatan, pengetahuan, bahasa, dan kehidupan keagamaannya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman, like-nya juga, dan sempatkanlah untuk berkomentar. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, mampu merencanakan pembelajaran sejarah yang mendidik sesuai dengan karakteristik siswa. Indikator esensial, merumuskan tujuan pembelajaran sejarah dalam RPP mengacu pada indikator. Kita lihat soalnya. Indikator pencapaian pembelajaran yakni peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran nenek moyang Indonesia. Maka salah satu tujuan pembelajaran yang tepat yaitu peserta didik mampu A. Menjelaskan daerah asal migrasi nenek moyang. B. Mengidentifikasi kebudayaan yang dibawa oleh nenek moyang bangsa Indonesia. C. Mendeskripsikan alat-alat yang dipakai nenek moyang bangsa Indonesia.
D. Menjelaskan kehidupan nenek moyang bangsa Indonesia. E. Menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bahasa Indonesia. Silakan dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E, menggambarkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lihat pembahasannya. Tujuan pembelajaran dirumuskan dari indikator. Indikator pembelajaran adalah peserta didik mampu mendeskripsikan persebaran nenek moyang Indonesia. Sehingga salah satu tujuan pembelajarannya adalah menunjukkan rute kedatangan dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Salah satu prinsip dari penyusunan, saya lupa, masih sama ya, pedagogi dan ini. Kemudian indikator esensial menganalisis karakteristik siswa dalam penyusunan RPP. Kita lihat soalnya. Salah satu prinsip dari penyusunan RPP adalah A. Memperhatikan kemampuan awal peserta didik. B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik. C. Mengembangkan budaya tanggap teknologi. D. Memberikan umpan balik dan kerjasama. E. Keterpaduan dan kesinambungan. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option B, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Kita lihat pembahasannya. RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran dirancang untuk membelajarkan peserta didik selama jam tatap muka berlangsung. Pembelajaran yang dikehendaki yakni student center learning ya. Maka RPP harus dirancang dapat membuat siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya, masih sama kompetensinya, capaian pembelajaran juga masih sama. Indikator esensial menyusun RPP sesuai dengan silabus mata pelajaran sejarah ya. Kita lihat soalnya. Rencana pembelajaran yang dirancang guru yakni terdapat aktivitas setiap kelompok menyelidiki suatu topik untuk diteliti. Contoh topik yang diangkat misalnya kehidupan jamak praaksara. Kegiatan selanjutnya yang harus dilakukan siswa yaitu A. Siswa mendengarkan dan menguraikan kembali gagasan yang diberikan oleh guru dari kelompok lain. B. Siswa menjawab pertanyaan yang diajukan guru dan menulis pada kertas yang telah diberikan kepada masing-masing kelompok. C. Siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data, kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok. D. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk merumuskan satu pendapat umum yang mewakili kelompoknya. E. Siswa sebagai anggota kelompok harus diberi tugas masing-masing dalam proses pembuatan produk kelompoknya. Coba dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option C. Siswa dalam setiap kelompok berusaha mengumpulkan dan mengevaluasi data, kemudian mensintesiskannya dalam bentuk laporan akhir kelompok. Kita lihat pembahasannya. Kegiatan penyelidikan atas suatu topik dapat dilakukan melalui kegiatan mengumpulkan data, mengolah data, dan melaporkan hasil olah data. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Masih sama kompetensi capaian pembelajarannya. Indikator esensial menentukan jenis penilaian sikap dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya.
Penilaian sikap sosial yaitu sikap jujur dalam pembelajaran sejarah dapat diukur melalui indikator di bawah ini, yakni A. Bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. B. Berbagi informasi dengan teman satu kelas tentang suatu peristiwa sejarah. C. Mengakui kesalahan di depan kelas pada saat pembelajaran sejarah berlangsung. D. Mengembalikan alat tulis yang dipinjam dari teman saat pelajaran sejarah. E. Mengumpulkan tugas pada waktu yang sudah disepakati bersama. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A. Bertanya kepada guru jika mengalami kesulitan memahami materi pembelajaran. Kita lihat pembahasannya. Penilaian sikap sosial yakni jujur oleh guru mata pelajaran harus dilaksanakan saat mata pelajaran berlangsung. Sikap yang dinilai juga sikap yang generik dimungkinkan muncul pada semua peserta didik. Bertanya kepada guru apabila tidak mengerti merupakan bentuk perwujudan sikap jujur dan apa adanya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Kompetensi masih sama, capaian pembelajaran sama juga. Kemudian indikator esensial menentukan jenis penilaian keterampilan dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Dalam memilih teknik penilaian, guru merancang teknik penilaian sesuai dengan indikator pembelajaran. Bila indikator berkaitan dengan pemahaman konsep, maka teknik penilaian yang tepat yaitu berupa A. Tes lisan dan tes tulis. B. Kerja secara berkelompok. C. Kemampuan sikap. D. Kerja individual. E. Portofolio. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu tes lisan dan tulis ya. Kita lihat pembahasannya. Pemahaman atas suatu konsep atau pengukuran ranah kognitif dilakukan melalui tes baik lisan maupun tertulis. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kompetensi masih sama, capaian pembelajaran juga sama, indikator esensial menentukan jenis penilaian keterampilan dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Manfaat yang diharapkan dapat dimiliki siswa ketika guru memberikan penugasan proyek adalah untuk menilai keterampilan A. Kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan. B. Pembelajaran secara terpadu yang telah dilakukan guru. C. Kemampuan merefleksi perkembangan peserta didik. D. Melihat tingkat kemajuan peserta didik sejak awal pembelajaran. E. Keterampilan menyelidiki peristiwa-peristiwa secara khusus. Jadi jawabannya adalah A ya, kemampuan mengaplikasi pengetahuan dalam suatu penyelidikan. Kita lihat pembahasannya. Proyek tertentu melatih peserta didik melakukan penelitian sederhana. Peserta didik akan terbiasa untuk melakukan penyelidikan atau penelitian. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran masih sama dua-duanya. Indikator esensial menganalisis arti penting penilaian otentik dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Salah satu prinsip dalam melaksanakan penilaian otentik adalah A. Memperbaiki perilaku siswa agar sesuai dengan penguatan nilai-nilai karakter. B. Memperkaya siswa dengan soal-soal latihan untuk menghadapi ujian akhir. C. Menjadikannya sebagai sarana supaya guru memiliki bank soal. D.
D. Melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik untuk mendemonstrasikan pengetahuannya. E. Menjadi suatu rutinitas bahwa setiap kegiatan harus dilakukan penilaian untuk mengetahui efektivitas suatu kegiatan. Jadi jawabannya ada di option D, melakukan penilaian hasil belajar yang memungkinkan peserta didik mendemonstrasikan pengetahuannya. Kita lihat pembahasannya. Penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dan memungkinkan peserta didik menunjukkan kemampuannya. Penilaian autentik dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, jurnal, tes, kinerja, penilaian proses, maupun penilaian portofolio. Kita lanjut ke kisi-kisi dan latihan soal berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe ya teman-teman, like dan berkomentar lah. Kompetensi pedagogi masih sama, capaian pembelajaran juga masih sama, indikator esensial, menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita lihat soalnya. Hasil penilaian belajar siswa dapat dimanfaatkan oleh guru bimbingan dan konseling untuk A. Bahan pertimbangan untuk memberikan perlakuan sikap kepada siswa. B. Mengetahui apakah siswa yang mempunyai permasalahan dalam keluarga. C. Memberikan bimbingan kepada siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan. D. Memberikan penghargaan atas capaian hasil belajar siswa. E. Mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E, mencari kelemahan siswa untuk dilaporkan kepada orang tua atau wali siswa. Kita lihat pembahasannya. Salah satu fungsi penilaian yakni untuk memberikan umpan balik kepada peserta didik. Penilaian mencerminkan perkembangan belajar peserta didik. Perkembangan inilah yang dapat dilaporkan oleh guru BK kepada orang tua. Kisi-kisi dan soal berikutnya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, mampu merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensial, menganalisis arti penting PTK untuk pengembangan profesionalisme guru sejarah. Kita lihat soalnya. Esensi dari penelitian tindakan kelas adalah A. Memperbaiki proses pembelajaran. B. Menetapkan praktik secara terencana. C. Mengubah keadaan kelas sesuai kemampuan guru. D. Menetapkan fokus penelitian secara cermat. E. Melaksanakan interpretasi pada praktik penelitian. Dijawab dulu. Jadi jawabannya adalah esensi dari penelitian tindakan kelas adalah memperbaiki proses pembelajaran ya. Jadi itu dia esensi dari PTK. Penelitian tindakan kelas digunakan untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk memperbaiki hasil belajar. Jadi yang diperbaiki itu adalah prosesnya ya, bukan hasilnya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran, mampu merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensial, mengidentifikasi permasalahan pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Masalah yang sulit dan sering dilupakan dalam pembelajaran sejarah yakni dalam A. Menjelaskan masalah-masalah dalam pembelajaran secara faktual. B. Membelajarkan konsep-konsep utama dalam sejarah.
C. Membelajarkan materi sejarah secara kronologis dan sistematis dan tematis. D. Menganalisis materi metakognitif. E. Membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah. Dijawab dulu. Jadi jawabannya ada di option E, membelajarkan nilai dalam setiap peristiwa sejarah. Kita lihat pembahasannya. Tujuan belajar sejarah yaitu untuk membuat orang bijaksana. Menjadi bijaksana melalui kegiatan mempelajari makna atau hikmah peristiwa yang telah terjadi. Pembelajaran sejarah masih berorientasi pada penguasaan materi dan mengabaikan nilai atau makna atau hikmah dari peristiwa masa lampau. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa bantu subscribe, like, dan share-nya teman-teman. Masih di kompetensi pedagogi, capaian pembelajaran mampu merancang dan melaksanakan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensial menyusun langkah-langkah PTK dalam pembelajaran sejarah. Kita lihat soalnya. Seorang guru melakukan penelitian tindakan kelas dengan menggunakan model Chemis dan Taggart. Maka langkah terakhir dalam satu siklus adalah A. Observasi, B. Pelaksanaan tindakan, C. Pelaksanaan tindakan dan observasi, D. Perencanaan tindakan siklus 2, E. Refleksi. Jadi jawaban yang tepat adalah refleksi ya. Tahapan penelitian kelas Chemis dan Taggart yakni plan, act, and observe. Yang terakhir adalah reflect atau refleksi ya. Perencanaan, tindakan, kemudian observasi dan refleksi. Kita lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Mudah-mudahan dimudahkan semua ujiannya nanti, diluluskan, amin. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah subscribe dan like-nya. Terima kasih komentarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita akan lanjut nanti di profesionalnya.